Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak ibu. Good morning all of my students. Kali ini ibu akan melanjutkan pelajaran kita. Sebelum kita melanjutkan pelajarannya, alangkah lebih baik kita berdoa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Sebelum ibu melanjutkan pelajaran, ibu akan mengabsensi kalian. Siapa yang tidak hadir? Alhamdulillah. Oh iya, adik sakit. Oh, kita doakan semoga cepat sehat. Bagi kalian yang sehat, tetaplah jaga kesehatan, tetap mematuhi protokol kesehatan, dan jangan lupa cuci tangan, pakai masker. Oke, sebelum kita memulai pelajaran, ibu mau kalian terlebih dahulu untuk tepuk PPK. Oke, ibu mulai ya. Tepuk PPK. Religius, nasionalis, mandiri, gotong royong, integritas. Yes, yes, yes. Oke, tepuk tangan. Nah, ibu akan melanjutkan pelajaran. Di sini, di dalam ruangan ini, ibu akan membagi 3 kelompok. Kelas 4, kelas 5, dan kelas 6. Mengapa? Karena kelas 4 dan kelas 6, ibu gurunya sedang berhalangan hadir. Ibu Umi sedang sakit dan Ibu Rosfa sedang cuti. Nah, di sini ibu akan menggantikan kelas 4 dan kelas 6 untuk pelajaran hari ini. Bagi pelajaran kelas 4 akan mengurutkan bilangan positif dan negatif atau disebut bilangan bulat. Kemudian kelas 5 akan mempelajari pesawat sederhana dan kelas 6 akan mempelajari proses perumusan Pancasila atau menghargai nilai-nilai juang dalam proses perumusan Pancasila sebagai dasar negara. Nah, ibu akan bertanya, apakah kalian tahu bagaimana proses perumusan Pancasila itu sebagai dasar negara Republik Indonesia? Ada yang tahu? Oke, ibu akan menjawabnya. Sejarah proses perumusan Pancasila menjelang tahun 1945, Jepang mengalami kekalahan di Asia Timur Raya. Jepang banyak menggunakan cara untuk menarik simpati khususnya kepada bangsa Indonesia dengan membuat sebuah janji bahwa Jepang akan memberikan kemerdekaan bagi bangsa Indonesia yang diucapkan oleh Perdana Menteri Kasio pada tanggal 7 September 1944. Nah, dari jawaban tersebut, siapa yang tahu peninggalan sejarah Jepang di Indonesia itu di mana ya terletaknya? Iya, di Bukit Tinggi. Maka namanya ada Goa Jepang, benar. Nah, untuk jelasnya, kalian baca terlebih dahulu di buku pada halaman 64. Nah, sesudah kalian baca, kalian pahami dan kalian garis bawahi mana yang penting bagi kalian. Sesudah itu, ada yang kurang jelas, kalian boleh tanya kepada ibu. Nah, ibu kasih kalian waktu 10 menit dan ibu harapkan kalian tidak boleh berisik. Oke, ibu akan melanjutkan pelajaran di kelas 5. Ada soal di buku latihan kalian, soal 1 sampai 10, ibu tunggu waktunya dalam 10 menit. Oke anak-anak, kita akan belajar yang namanya tadi apa ibu bilang? Pesawat sederhana. Pintar. Ada yang tahu nggak sih apa itu pesawat sederhana? Nah, pesawat sederhana yaitu bertujuan untuk memudahkan pekerjaan manusia. Seperti yang pertama, tuas. Tuas itu adalah pengungkit yang paling sederhana. Nah, contohnya apa itu? Tuas ada terbagi dari 3 golongan. Tuas tingkat pertama yaitu adanya letak tumpu, letak kuasa, dan letak badan. Contohnya apa itu? Nah, ini apa contohnya? Gunting. Di mana letak kuasa? Letak kuasanya berada di sini, tempat kita memegang gunting tersebut.
titik badan terletak di badan gunting dan titik tumpu terletak ada di tengah. Ini namanya titik tumpu. Oke. Nah, apa sih tuas tingkat kedua, Bu? Nah, tuas tingkat kedua adalah mendorong gerobak pasir. Pada tahu kan gerobak pasir? Ini dia. Nah, gerobak pasir itu sama seperti gunting, ada titik tumpu, titik beban, dan titik kuasa. Nah, kita masuk ke tingkat yang ketiga, tuas tingkat ketiga, yaitu contohnya memegang sekop untuk mengambil tanah. Pada tahu kan sekop? Di belakang kelas kita juga ada. Oke, nah itulah contoh-contoh tuas tingkat pertama, kedua, dan ketiga. Ibu akan memberi kalian tugas, buka bukunya halaman 115. Kalian kerjakan terlebih dahulu itu ya. Sesudah itu kita akan bahas selanjutnya. Oke, Ibu harapkan kalian tidak boleh berisik. Untuk kelas 4 kita akan belajar bilangan bulat. Iya, dalam pelajaran bilangan bulat, Ibu harapkan kalian dapat memahami lambang bilangan positif dan negatif. Kalian boleh lihat video yang sudah Ibu buat. Ini akan membahas tentang penjumlahan dan pengurangan bilangan bulat. Perhatikan garis bilangan berikut. 0, bilangan bulat positif, bilangan bulat negatif. Bilangan bulat positif berada di sebelah kanan 0. Dan bilangan bulat negatif berada di sebelah kiri 0. Untuk ilustrasinya, kita akan menggunakan ilustrasi kata melompat dengan ketentuan posisi awal kata di titik 0. Untuk bilangan positif, kata meloncat ke kanan. Sedangkan untuk bilangan negatif, kata meloncat ke kiri. Hasil akhirnya adalah titik akhir kata berhenti meloncat. Contoh, 10 ditambah negatif 11. Langkah-langkahnya, kita buat garis bilangan terlebih dahulu. 0, kemudian bilangan bulat positif ke kanan, bilangan bulat negatif ke kiri. Titik awal berada di titik 0. Posisi kata berada di titik 0. Karena 10-nya positif, maka meloncat ke kanan sebanyak 10 kali. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Kita buat garis dari 0 ke 10 di atas, nilainya adalah positif 10. Ditambah negatif 11. Dari positif 10, kata meloncat ke kiri 11 kali loncatan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Kita buat garis negatif 11. Kata berhenti meloncat di negatif 1. Maka 10 ditambah negatif 11 adalah negatif 1. Nah, sudah pada tahu kan
Apa itu bilangan bulat? Ibu akan memberikan tugas di rumah. Coba kalian diskusikan apa sih contoh sikap-sikap murid yang meneladani dan mencerminkan nilai pejuang pada perumusan Pancasila. Oke, nah untuk kelas 5 sudah pada selesai kan tugas-tugasnya? Nah, yang sudah selesai boleh bawa ke depan dan ibu akan memberikan tugas kalian untuk mencari gambar atau mencari contoh gambar tentang pesawat sederhana yang terutama sudah kita pelajari, yaitu tuas golongan pertama, kedua, dan ketiga. Nah, yang bagi kelas 4 sudah pada selesai nak tugasnya. Ibu akan menyimpulkan pelajaran hari ini. Untuk kelas 6, kalian bisa sudah pada tahu perumusan Pancasila itu ada tadi pembentukan BPUPKI. Nah, untuk kelas 5, kalian sudah pada tahu kan pesawat sederhana itu ada tuas tingkat pertama, kedua, dan ketiga, dan sebagainya. Dan yang untuk kelas 4, ibu akan menyimpulkan bahwasannya apabila kalian sudah mempunyai, istilahnya kalian sudah mempunyai hutang, itu yaitu minus, dan kalian sudah mempunyai uang yaitu positif, maka apabila dia hutang lebih besar daripada uang yang kalian punya, maka akan dihasilkan masih ada hutang kalian. Nah, bilangan-bilangan bulat itu tadi ada minus 1, 2, 3, dan seterusnya. Lalu ada bilangan bulat positif 1, 2, 3, dan seterusnya. Mungkin itu saja yang bisa ibu sampaikan pada kalian semua sebelum kita istirahat. Biar tidak jenuh, ayo kita tepuk semangat, oke? Tepuk semangat. Semangat. Oke, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.